Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an. Semoga kajian ini bisa menjadi wasilah untuk kita semua lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada Al-Qur'anul Karim. Selalu kita bersalawat dan juga menyampaikan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan murojaah, mengulang kembali semua apa yang telah kita sampaikan dari Al-Fatihah sampai akhir daripada juz 30 ini. Mengapa kita murojaah? Karena di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak mengulang. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Peringatan ini pada hakikatnya adalah mengulang, karena sesuatu dikatakan dengan peringatan karena sering diulang-ulang. Maka berilah peringatan atau mengulanglah, karena sesungguhnya mengulang tersebut akan memberi manfaat untuk orang-orang beriman. Contoh yang paling simpel yang selalu kita sampaikan, kenapa Al-Fatihah bisa dihafal dengan baik oleh semua lintas umur dari kita. Ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah sepuh, tapi bisa menghafal Al-Fatihah dengan matang. Jawabannya karena sering diulang, minimal 17 kali dalam sehari, karena jumlah sholat rakaatnya ada 17 kali. Maka para ulama mengatakan ketika seorang murojaah, minimal dia akan menemukan dua faidah. Yang pertama adalah mengokohkan hafalannya, dan yang kedua adalah menambah faidah yang telah ia dapat. Maka begitu juga yang akan kita sampaikan ini sifatnya adalah murojaah, pengulangan. Karena apa? Karena di dalam juz 30 ini atau kaya kandungannya dengan nilai-nilai yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman. Bahkan saya buatkan ada 7 nilai penting yang ketika kita amalkan maka insya Allah bisa menghadirkan masyarakat atau diri atau pribadi yang cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW. Dan nilai-nilai ini semuanya kita ambil dari surat-surat yang telah kita tadaburi, dari surat Al-Fatihah sampai nanti akhir daripada surat An-Naba. Yang pertama kita katakan bahwa di dalam juz 30 ini atau surat-surat yang ada di juz 30 ini sangat kaya dengan nilai-nilai yang membahas tentang akidah, dan ini telah kita sampaikan kemarin. Dan ternyata di dalam juz 30 ini juga kalau kita berbicara tentang akidah, kita khususkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita temukan akidah kepada Allah ini baik itu bersifat rububiyah, baik itu bersifat uluhiyah, baik itu bersifat asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ini adalah kita sebagai seorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha menciptakan. Allah Maha mengatur alam semesta. Allah adalah raja setiap makhluknya. Allah Maha memberi rizki. Dan ternyata tauhid seperti ini sangat banyak sekali kita temukan di dalam juz 30. Atau kita khususkan di dalam Al-Fatihah saja itu sangat kaya kandungannya tentang tauhid rububiyah. Contohnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Jadi Allah adalah Tuhan alam semesta. Ketika seseorang meyakini Allah adalah Tuhan alam semesta, ternyata ini adalah bentuk daripada tauhid rububiyah. Begitu juga ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah adalah Raja di hari pembalasan. Ini ternyata bentuk daripada tauhid rububiyah. Atau kita cari lagi di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba mengatakan, Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
Maka ketika kita membaca ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah adalah Maha mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Maka keyakinan seorang hamba bahwa Allah adalah Maha mengatur semua yang ada di alam semesta ini merupakan bentuk tauhid rububiyah. Begitu juga ketika kita membaca surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, rafa'a samkaha fasawwaha, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha." Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, apakah penciptaan manusia itu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini sering kita ulang-ulang. Dia telah meninggikan atau Allah telah meninggikan bangunannya atau langit tersebut lalu menyempurnakannya. Allah juga menjadikan malam gelap gulita dan menjadikan siang terang benderang. Maka ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini menjelaskan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan segala makhluknya. Dan keyakinan seorang hamba bahwa Allah adalah Maha mencipta adalah bentuk daripada tauhid rububiyah. Begitu juga kalau kita baca di dalam surat At-Takwir, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as wasubhi idza tanaffas. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar lagi terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Maka ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini juga, ini menjelaskan kepada kita betapa Allah Maha mampu mengontrol dan juga mengendalikan segala perubahan dan juga pergerakan makhluknya. Maka ketika seseorang meyakini di dalam dirinya bahwa Allah Maha mampu, ini merupakan bentuk tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk tauhid juga adalah uluhiyah. Di antara bentuk tauhid juga adalah uluhiyah. Jadi ketika kita mempelajari tauhid rububiyah bahwa Allah adalah Maha menciptakan, Allah Maha memberi rizki, Allah Maha mengatur segalanya, ini adalah bentuk muqaddimah. Bentuk muqaddimah yang akan menyadarkan kepada kita kalau Allah Maha menciptakan, Allah Maha memberi rizki, maka akan ada di dalam hati kita betapa benarnya Allah itu adalah zat yang berhak disembah. Maka tauhid rububiyah ini adalah kita mengesahkan Allah di dalam ibadah kita. Ketika kita sholat hanya untuk Allah, ketika kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berumrah atau berhaji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diwakilkan di dalam satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi menyembah kepada Allah dan juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di antara bentuk tauhid juga adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ini sangat banyak sekali di dalam juz 30 ini disebutkan nama-nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita khususkan di dalam Al-Fatihah saja, kita akan temukan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di antara nama Allah adalah Maha Pengasih, lagi Maha Menyayangi. Jadi artinya Allah punya sifat menyayangi. Maka ketika kita mempelajari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah bagaimana cara kita mentadaburi nama tersebut. Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, maka sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa yang dikerjakan seorang hamba, kita harus meyakini bahwa Allah dengan kasih sayangnya sangatlah luas. Maka pintu taubat selalu terbuka untuk setiap hambanya. Begitu juga di antara nama Allah adalah Allah itu sendiri. Nama Allah adalah Allah, dan Allah ini telah kita sampaikan adalah nama yang paling agung. Apa yang dimaksud nama yang paling agung? Nama yang paling agung adalah ketika kita berdoa dan dimulai doa kita dengan kata Allah, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon ampunan dan dimulai dengan kata Allah, maka apa? Maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah beberapa contoh berkenaan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau kita ambil di dalam surat yang ada di juz 30. Contohnya adalah As-Somad. As-Somad di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Allah adalah tempat menggantungkan segala kebutuhan hambanya. Maka ketika seorang membaca atau mengetahui, mentadaburi makna As-Somad, akan ada ketenangan di dalam dirinya. Ketika dia menggantungkan segala
urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kebaikan, karena Allah adalah Zat As-Somad. Dan juga itu beberapa contoh berkaitan tentang nilai pertama, bahwa di dalam juz 30 ini kaya tentang pembahasan berkaitan tentang akidah. Dan nilai kedua yang akan kita bahas berkenaan tentang juz 30 ini adalah nilai-nilai yang membahas tentang tazkiyatun nufus. Nilai-nilai yang membahas tentang tazkiyatun nufus atau membahas tentang hati. Dan ternyata Islam ini tidak hanya memperhatikan zahirnya manusia saja, akan tetapi yang paling diperhatikan, ditinjau oleh Islam adalah hati. Makanya di dalam hadis yang sangat terkenal, sering kita ulang-ulang juga, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada satu titik, ada satu daging. Ketika daging tersebut baik, maka semuanya akan ikut baik. Begitu juga sebaliknya. Apa daging tersebut? Yaitu adalah hati. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa dengan tujuan suci hati. Apa doanya? Kata Rasulullah SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kata Allah, ya Allah, jadikanlah hati ini bertakwa kepadamu dan bersihkanlah atau tazkiyah, nufuskanlah hati ini, karena sesungguhnya engkau adalah yang mensucikan hati tersebut. Maka begitu juga kalau kita perhatikan di dalam surat-surat yang ada di juz 30 ini sangat kaya berkaitan tentang tazkiyatun nufus. Di antaranya apa? Di dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini telah kita jelaskan juga, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung. Ini artinya beruntung ini di dunia atau di akhirat. Atau dia akan menang orang-orang yang mensucikan hatinya, jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Karena kita sampaikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala datangkan kata zakkaha. Jadi ada tasdid di atas huruf kaf, Kalau kita pelajari di dalam sorofnya, ini datang dalam sighah fa'ala. Jadi ain fiilnya itu ada tasdid di atasnya. Ternyata pemilihan kata fiil sighah fa'ala yang ada tasdid di atasnya itu menunjukkan dan memberi isyarat kepada kita bahwa pekerjaan tersebut membutuhkan usaha, pekerjaan tersebut membutuhkan effort dan tidak datang secara percuma. Maka begitu juga tazkiyatun nufus di dalam ayat ini. Qad aflaha man zakkaha. Artinya tazkiyatun nufus itu perlu usaha. Ketika kita ingin mensucikan diri kita, perlu usaha, perlu effort, tidak datang secara percuma. Akan tetapi dibutuhkan istiqomah, kontinuitas. Maka perlu sekali kita selalu berusaha untuk mensucikan diri kita. Dan yang paling penting bahwa tazkiyatun nufus ini adalah tujuan dari segala ibadah kita. Tazkiyatun nufus ini adalah tujuan dari ibadah kita. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berkaitan tentang tazkiyatun nufus, maka dimulai dengan ibadah dan tujuannya adalah untuk tazkiyatun nufus. Di antara contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi zikir kita, salat kita adalah contoh dan juga tujuannya untuk mentazkiyah diri kita. Bahkan nanti Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Firaun, berdakwah ke Firaun, ternyata tujuannya adalah untuk mentazkiyah nufus Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at, faqul hal laka ila an tazakka. Wahai Nabi Musa, katakanlah kepada Firaun, adakah keinginanmu untuk mensucikan diri? Jadi faqul hal laka ila an tazakka. Jadi dakwahnya semua nabi itu nanti ujung-ujungnya adalah untuk bertazkiyah nufus. Begitu juga di dalam surat Abasa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka." Jadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini berwajah masam dan berpaling. Karena apa? Yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah seorang tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum. Sedangkan Nabi Muhammad itu ingin ketika berdakwah awal-awal itu langsung orang pembesar kafir Quraisy yang mengijabah dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan yang paling unik dan menjadi titik berat kita di ayat ketiga ini, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kata Allah, tahukah engkau wahai Nabi Muhammad, boleh jadi si Abdullah bin Ummi Maktum itu, si tunanetra itu datang kepadamu untuk mensucikan dirinya dari dosa. Artinya apa? Bahwa dakwah ini tujuannya adalah untuk mensucikan seseorang dari dosa yang ia miliki, untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Maka benar-benar juz 30 atau surat-surat yang ada di juz 30 ini sangat kaya kandungannya berkaitan tentang tazkiyatun nufus. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala ini ketika berbicara memerintahkan kita untuk bertazkiyatun nufus, tidak sekedar memerintahkan terus meninggalkan, akan tetapi Allah memberi solusi, memberi cara dan metode bagaimana kita bertazkiyatun nufus. Di dalamnya di antara contohnya di dalam surat Al-A'la tadi kita telah bacakan juga, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita di antara cara agar kita bisa mensucikan diri kita, agar kita bisa bertazkiyah nufus adalah wa dzakara asma rabbih. Kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, fasalla dan juga salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Kautsar, yaitu inna a'tainakal kautsar, ada kata fasolli li rabbika wanhar. Salatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembelihlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ayat ini kalau kita perhatikan menjelaskan kepada kita betapa Allah menjadikan salat dan berzikir, khususnya salat, menjadikan salah satu solusi agar kita bisa mensucikan jiwa kita. Dan salat ini bukan sekedar cara agar kita bisa mensucikan diri kita, akan tetapi salat juga adalah sarana yang Allah berikan kepada kita untuk menyelesaikan segala problematika di dalam kehidupan kita. Dan ini kita akan ambilkan beberapa contoh yang telah kita pelajari di dalam juz amma. Contohnya adalah di surat Al-Kautsar tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, bahkan para ulama menjelaskan juga bahwa di antara sebab mengapa surat Al-Kautsar ini diturunkan adalah bentuk hiburan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Nabi Muhammad ketika itu diejek dengan abtar. Nanti di akhirat inna syani'aka huwal abtar. Itu balasan Allah, sesungguhnya yang abtar itu bukan Nabi Muhammad, akan tetapi orang-orang kafir Quraisy. Apa sih abtar itu? Abtar itu ejekan orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, kamu tuh abtar." Abtar adalah orang yang tidak memiliki garis penerus, garis keturunan laki-laki. Atau kalau kita bisa terjemahkan lebih luas lagi, satu organisasi yang tidak punya regenerasi, maka bisa dikatakan juga dengan abtar atau terputus. Maka ejekan tersebut benar-benar membuat Nabi Muhammad itu tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena seseorang akan merasa sedih ketika dikatakan tidak mempunyai keturunan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala di antara cara menghiburnya adalah mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu sangatlah banyak. Inna a'tainakal kautsar. Jadi nikmatnya sangat banyak. Dan ternyata tidak sekedar diingatkan, akan tetapi diberi solusi. Apa solusinya? Fasolli li rabbika wanhar. Wahai Nabi Muhammad, salatlah kepada Allah dan menyembelihlah. Salat ini merupakan simbol hablum minallah, dan wanhar, menyembelih itu adalah hablum minannas. Jadi seolah-olah Allah ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad, ketika kita mempunyai problematika dalam kehidupan kita, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah dan juga perbaikilah hubungan kita dengan manusia. Dan sebesar dan paling besar hubungan kita dengan Allah, caranya adalah dengan kita sholat. Begitu juga ketika kita membaca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau surat Al-Alaq,
Di akhir daripada surat itu pernah kita jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu dihadangi dakwahnya oleh pembesar kafir Quraisy. Bahkan kafir Quraisy mengatakan, saya akan datangkan semua pasukan saya, semua kekuatan saya untuk membendung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi apa? Allah menantangnya. Silakan datangkan falyad unadiyah, datangkan semua kekuatan kalian, semua backingan kalian. Sanad'uz zabaniyah, Allah akan turunkan malaikat zabaniyah untuk menghancurkan kekuatan tersebut. Akan tetapi yang akan kita garis bawahi adalah apa? Ternyata di akhir daripada surat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wahai Nabi Muhammad, ketika kamu mendapatkan masalah, mendapatkan atau menghadapi orang yang tidak suka kepadamu, kalla, janganlah sekali-kali, la tuti'hu, janganlah kamu mengikutinya, janganlah baper, janganlah kamu itu berdiam atau menghentikan dakwahmu. Akan tetapi lanjutkan, wasjud, dan barengilah langkahmu itu dengan apa? Dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, waqtarib, yaitu dengan salat. Maka ini juga menjelaskan kepada kita bahwa salat adalah solusi dalam setiap permasalahan kita. Salat adalah solusi untuk semua problematika masalah kehidupan kita. Bahkan di antara solusi yang Allah berikan kepada kita untuk bertazkiyatun nufus adalah apa? Adalah kita bersedekah. Di dalam surat Al-Lail ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka." Yang memberikan hartanya dalam rangka mensucikan dirinya. Artinya kalau kita mau mensucikan diri kita, di antara caranya adalah kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan semua bentuk ibadah itu adalah cara agar kita bisa bertazkiyatun nufus. Karena kalau yang tadi kita sebutkan, yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah berzikir, dan selanjutnya adalah sholat. Ini perwakilan dari setiap ibadah. Karena ibadah itu tidak terlepas ibadah yang bersumber dari harta, yaitu sedekah, yaitu kita jelaskan alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ibadah yang bersumber dari badan manusia, yaitu sholat. Ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, atau wa dzakara asma rabbih fasholla. Dan berzikir ini adalah yang paling penting, berzikir dengan hati. Maka ini juga simbol ibadah hati. Maka semua ibadah diwakilkan dengan ayat-ayat tersebut. Artinya kata para ulama, semua ibadah yang kita kerjakan itu bisa menjadi sebab untuk bertazkiyatun nufus atau mensucikan jiwa kita. Nilai-nilai selanjutnya atau nilai ketiga yang sangat kaya kandungannya di dalam juz 30 ini adalah nilai yang mengajak kita untuk bertafakkur. Nilai yang mengajak kita untuk bertafakkur atas ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat syariah yang Allah turunkan kepada kita semua. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan tentang hati kita, yaitu tazkiyatun nufus. Ternyata sekarang Allah Subhanahu wa taala memperhatikan tentang akal kita. Dan selalu kita katakan manusia itu tersusun dari akal, tersusun dari jiwa atau hati, tersusun dari badannya. Dan semua ini ternyata diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam juz 30. Dan nilai ketiga ini mengajak kita untuk bertafakkur, dan ini sangat banyak sekali kita temukan. Kalau kita ambil contoh tadi di dalam surat An-Naba, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Bukankah kata Allah, kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Ketika gunung itu dicabut, pasaknya dicabut, maka akan ada guncangan. Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Kami menjadikan malam sebagai pakaian. Maka Allah jadikan bumi ini tempat yang bisa digunakan untuk tempat tinggal, bisa mencari nafkah di atasnya. Tersusun dari gunung, lautan, hutan, dan semua itu dihamparkan untuk maslahat manusia. Bahkan dari bumi itu ada tumbuh-tumbuhan. Bahkan lagi orang-orang yang suka dengan batu, biasanya di bumi digali, dicari batunya, dijual. Ini semuanya Allah hamparkan untuk maslahat manusia. Maka ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, hakikatnya Allah mengajak kita untuk bertafakkur. Allah mengajak kita untuk mengambil iktibar atas ayat-ayat kauniyah yang Allah hadirkan di sekitar kita semua. Di sini katakan alam naj'alil ardo, bumi, wal jibala, dan juga gunung, dan juga semua makhluk-makhluk Allah yang ada
di sekitar kita. Begitu juga di dalam surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta." Demi malam apabila menutupi, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan penciptaan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam. Jadi Allah mengajak kita untuk bertadabbur, bertafakur. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala datangkan malam, datangkan siang, datangkan penciptaan laki-laki dan perempuan, dan perihal pernyataan yang Allah mukadimahkan dengan sumpah ini adalah usaha manusia yang sangat beraneka ragam. Ternyata kata para ulama, sama halnya ketika kita bisa membedakan malam dan juga siang dengan jelas, begitu juga kita bisa membedakan penciptaan laki-laki dan perempuan dengan jelas, begitu juga kita bisa membedakan antara amal perbuatan manusia antara yang satu dengan yang lain. Ada seorang bekerja ketika keluar dari rumahnya di pagi hari, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga seseorang di pagi hari ketika keluar rumah, ternyata pekerjaan-pekerjaannya ini menarik dia masuk ke dalam api neraka. Makanya apa? Inna sa'yakum lasyatta. Sangat jelas sekali perbedaan amalan manusia dari yang satu dengan yang lain. Dan telah kita jelaskan bagaimana sebab nuzul dalam surat. Di antara bentuk nilai-nilai yang kaya kandungannya di dalam juz 30 ini adalah nilai-nilai yang membahas tentang metode berdakwah dan islah. Metode berdakwah dan juga islah. Jadi Islam ini mengajarkan kita untuk teguh di atas pendirian dan di atas kebenaran, dan tidak mengikuti tawaran kebatilan sebesar apapun nilainya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ditawarkan, kamu mau kekuasaan, kata orang kafir Quraisy, akan diberi. Kalau mau perempuan akan diberi. Kalau kamu mau harta pun akan diberi. Akan tetapi Nabi Muhammad menolaknya dengan ketegasan. Bahkan ketika kafir Quraisy sudah benar-benar tidak ada jalan lagi, sampai mengatakan, sudah kalau begitu wahai Nabi Muhammad, 1 bulan kau menyembah Tuhan kami dan 1 bulan kami akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan nilai membahas metode berdakwah di dalam juz 30 ini menjelaskan kepada kita harus kokoh berada di atas kebenaran. Di dalam surat Al-Kafirun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan ini adalah bentuk pentingnya kita teguh di atas pendirian. Dan di antaranya juga di dalam surat Abasa wa Tawalla, metode berdakwah itu kita harus melihat prioritas. Metode berdakwah itu kita harus melihat prioritas yang kita dakwahkan. Surat Abasa wa Tawalla ini mengajarkan kepada kita pentingnya kita memperhatikan prioritas siapa yang kita dakwahkan. Nabi Muhammad itu benar-benar ketika berdakwah menjelaskan kepada kita cari pembesarnya dulu, sehingga ketika pembesarnya sudah masuk Islam, sudah mengikuti, maka semua yang ada di bawahnya akan mengikuti kebenaran Islam tersebut. Contohnya apa? Contohnya ketika turun Abasa wa Tawalla ini, Nabi Muhammad didatangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ternyata Nabi Muhammad itu sedang sibuk berdakwah kepada pembesar kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad tidak memperhatikan kedatangan si tunanetra ini. Kenapa terjadi seperti itu? Ini terjadi karena prioritas dakwah. Tapi qadarullah memang yang mengijabah dakwah itu adalah di awal-awal Islam orang-orang yang lemah, orang-orang yang mempunyai keterbatasan. Adapun orang-orang yang besar, ternyata mereka dengan kesombongannya menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika Nabi Muhammad datang ke kota Taif, yang pertama kali didatangi oleh Nabi Muhammad adalah pembesar kota Taif. Walaupun di awal daripada dakwahnya Nabi Muhammad di kota Taif itu mendapat perlawanan, tidak diijabah oleh penduduk Taif. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah, maka beliau berkata, Allahumma a'izil islama bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika, bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Jadi kata Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Allah, muliakanlah Islam ini di kota Mekah
oleh salah seorang di antara Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Artinya apa? Umar bin Khattab ini dengan segala kelebihan yang ada bisa menjadi penopang dakwahnya Islam di awal-awal dakwah di kota Mekah Al-Mukarramah. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah. Pertama kali Rasulullah itu berada di daerah Kuba. Mabitnya, bermalamnya itu di rumahnya Kulthum bin Hadam. Kulthum bin Hadam ini sahabat yang senior, sahabat yang mempunyai pengaruh di kalangan Bani Auf. Begitu juga beliau ini mempunyai harta yang melimpah. Sehingga ketika Kulthum bin Hadam diberi perhatian khusus, maka semua yang ada di bawahnya ini akan mendapatkan hidayah dengan mudah. Begitu juga ketika kita perhatikan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, ternyata Rasulullah ini telah mengutus beberapa sahabat menjadi safir, beberapa sahabat menjadi dai di kota Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar ini adalah utusannya Nabi Muhammad sebelum hijrahnya beliau ke kota Madinah. Ternyata Mus'ab ini banyak sekali mengislamkan pembesar-pembesar daripada penduduk kota Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pembesar kaum Khazraj. Jadi di kota Madinah itu ada dua kabilah terbesar, yaitu Aus sama Khazraj. Pembesar Khazraj adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz didakwahi, maka Sa'ad bin Mu'adz ini benar-benar langsung menerima Islam dengan baik, sehingga dia katakan kepada semua pengikutnya, semua orang yang ada di bawahnya, mereka mengatakan, wahai pengikutku, wahai kabilahku, wahai orang-orang yang ada di bawahku, apa pendapat kalian tentang saya? Maka orang-orang, para sahabat yang ada di bawahnya mengatakan, kamu adalah tuntunan kami, apapun yang kamu katakan kita akan terima. Maka ketika Mus'ab bin Umar mendakwahi Sa'ad bin Mu'adz dan diterima dakwahnya dengan baik, dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan dia katakan kepada semua pengikutnya, tidak ada yang boleh berbicara kepada saya sampai dia bersyahadat seperti saya bersyahadat. Sehingga apa? Semuanya bersyahadat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya prioritas dakwah, dan ini juga sekarang banyak digunakan dalam ketika kita mengambil suara masyarakat, yang diambil adalah orang-orang besar yang ada di sekitar tersebut. Begitu juga ketika kita membaca surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ini di dalam juz 30 juga dikatakan, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, datanglah ke Fir'aun, dan Fir'aun ini seorang raja yang mempunyai pengaruh sangat besar. Artinya apa? Prioritas dakwah kita itu ambil atasnya dulu. Insya Allah di bawahnya, ketika sudah diambil atasnya, di bawahnya akan lebih mudah lagi. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan prioritas. Di antara nilai-nilai yang kaya kandungannya di dalam juz 30 atau surat-surat yang berada di juz 30 ini adalah nilai yang membahas tentang akhlak. Nilai yang membahas tentang akhlak. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang akhlak, maka akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Saking mulianya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad itu akhlak yang sangat terpuji sekali. Dan ternyata di dalam surat yang ada di 30 ini kaya sekali tentang akhlak. Di antaranya adalah surat An-Nazi'at yang kita tadi baca. Jadi ketika Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, dan Fir'aun ini dia telah mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia mendeklarasikan kepada semua pengikutnya untuk menyembahnya, dan mendeklarasikan siapapun yang tidak menyembah saya maka akan dipenggal. Maka ternyata Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata yang sangat indah sekali. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha.
Artinya apa? Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepadanya, maukah kamu mensucikan diri? Lihat bagaimana lembutnya akhlaknya Nabi Musa alaihi salam. Padahal sudah jelas-jelas dia mengajak orang untuk menyekutukan Allah. Akan tetapi kata yang keluar dari Nabi Musa dengan perintah Allah adalah perintah kelembutan. Maka siogyanya ketika kita berdakwah mengajak manusia di sekitar kita juga penuh dengan kelembutan, karena Al-Quran ini sangat kaya sekali dengan kelembutan. Di antara nilai-nilai yang ada di juz 30 ini juga adalah nilai yang membahas tentang memperhatikannya Islam badan jasmani manusia. Kalau tadi kita katakan Islam memperhatikan akal dengan mengajak kita bertafakur. Islam memperhatikan hati kita dengan mengajak kita bertazkiyah nufus. Ternyata Islam juga memperhatikan jasmani manusia. Islam memperhatikan jasmani manusia. Dan ini banyak sekali digambarkan di dalam surat-surat yang ada di juz 30. Di antara contohnya adalah apa? Surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, yang memercikkan bunga api dengan entakan kakinya, yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, sehingga menerbangkan debu-debu lalu menyerbu ke tengah pasukan, ke tengah kumpulan pasukan. Jadi ayat-ayat ini ketika kita baca menggambarkan kepada kita betapa gagahnya kuda yang ditumpangi untuk berperang. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kecuali perkara tersebut mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam ajaran Islam. Makanya Al-Imam Ar-Razi di dalam tafsir mengatakan, aqsamallahu bi farasil ghazi lima fihi min manafi'id dunya waddin. Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Razi, bersumpah dengan kuda perang karena apa? Karena ketika dengan sumpah tersebut ada manfaat dunia dan juga ada manfaat agama. Wa fihi tanbihun ala annal insan yajibu alaihi an yumsikahu la lizina wat tafakhur bal lihadhil manfaat. Maka kata Al-Imam Ar-Razi mengatakan, dan seyogianya manusia itu ketika dia menumpangi kuda tujuannya bukan hanya untuk dijadikan perhiasan atau bukan untuk bersombong-sombongan, akan tetapi apa? Untuk manfaat yang Allah berikan, baik itu bersifat duniawi, baik itu bersifat agama. Maka ketika kita mempelajari atau membaca wal adiyati dhabha tentang kuda-kuda perang ini, apa sih manfaat agamanya, apa sih manfaat dunianya, sehingga apa sih hubungannya dengan perhatian Islam kepada anggota badan kita, khususnya jasmani. Maka manfaat dunia dari kuda tersebut adalah apa? Untuk menguatkan badan. Jadi kalau kita berpacu kuda itu akan berdampak kepada sehatnya badan kita. Bahkan sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Allimu auladakum as-sibahah warramyah wal furusiyah." Kata sahabat Umar, ajarilah anak-anak kalian itu untuk berenang, ajarilah anak-anak kalian itu untuk memanah, ajarilah anak-anak kalian itu untuk berpacu kuda. Karena memang ketika kita berenang, ketika kita berpacu kuda, semua unsur daripada badan manusia itu bergerak. Artinya akan menimbulkan kesehatan. Dan Islam memperhatikan jasmaninya manusia. Jadi benar-benar semua unsur dari badan manusia ini diperhatikan dengan baik oleh Islam. Dan itu semuanya ada di kandungan surat-surat yang ada di juz 30. Begitu juga di dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu untuk beristirahat. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Apa hubungannya tidur dengan kesehatan jasmani? Karena seseorang ini pasti membutuhkan tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan tidur adalah tempat untuk istirahat manusia. Al-Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya mengatakan, "Ja'alnahu lakum kita'an di amalil jasad bihaitsu la budda lil badani minhu." Allah jadikan tidur sebagai sarana untuk kebutuhan jasad, karena jasmani
kita benar-benar membutuhkan untuk istirahat. Jadi benar-benar Islam itu memperhatikan jasmani kita. Pertama, wasilahnya agar kita sehat dicontohkan di dalam surat Al-Adiyat, yaitu berkuda. Kemudian Allah juga menyuruh kita untuk istirahat di malam hari, dan ini adalah wasilah agar kita tetap sehat juga. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini surat Abasa, di dalam surat Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan dan rerumputan. Semuanya itu disediakan untuk kesenangan manusia dan juga hewan ternak manusia. Dan ini subhanallah, tadi wasilah yang pertama kita disuruh untuk olahraga. Yang kedua kita memperhatikan tidur kita. Dan yang ketiga Allah memperhatikan kita untuk memperhatikan makanan yang masuk ke dalam diri kita. Karena kesehatan kita ini banyak disupport oleh makanan yang kita masukkan. Dan ini benar-benar menunjukkan Islam adalah agama yang sempurna. Begitu juga ketika kita baca surat At-Tin. Di dalam surat At-Tin, "Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu diciptakan dengan yang paling baik rupanya. Ternyata bagaimana cara kita mendapatkan rupa yang paling baik, yang paling sempurna, paling cantik, paling ganteng? Ternyata di ayat-ayat sebelumnya, "Wattini wa zaitun," dengan kita mengkonsumsi tin dan juga zaitun. "Wa turi sinin," turi sinin adalah gunung. Gunung ini simbol daripada madu. "Wa hadzal baladil amin," dan hadzal baladil amin ini simbol juga berkaitan tentang Zam-Zam. Maka kalau kita mau sehat, makanlah buah tin, buah zaitun, madu dan juga Zam-Zam. Dan pernah kita jelaskan berkaitan ini ketika kita membahas surat At-Tin. Ketujuh ini adalah nilai-nilai yang membahas tentang kehidupan sosial. Nilai-nilai yang membahas tentang kehidupan sosial. Jadi memang manusia ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan manusia yang paling baik adalah yang mudah bersosial. Dan manusia yang tidak mudah bersosial ini maka perlu dan belajar untuk bersosialisasi sehingga kebermanfaatannya dan keberadaannya bisa dirasakan oleh orang sekitarnya. Bahkan ternyata di juz 30 ini banyak sekali nilai-nilai yang membahas tentang kehidupan sosial. Di antaranya adalah surat Al-Infitor yang telah kita jelaskan, "Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak." Jadi Allah telah menciptakan manusia kemudian menjadikan manusia itu dengan kebermanfaatannya dan menyempurnakan ciptaannya dalam bentuk yang Allah kehendaki. Apa bentuk atau nilai sosial daripada ayat ini? Kita bisa lihat saudara-saudara kita di kanan kiri kita, tetangga kita, atau bahkan satu rumah dengan kita, rupanya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang kurang mancung, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang gemuk, ada yang kurus dan lain sebagainya. Maka dengan perbedaan yang ada ini mengajak kita untuk lebih bijak dalam bersosialisasi, dan ini ternyata diperintahkan di dalam beberapa ayatnya. Contohnya di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa." Jadi ketika kita melihat perbedaan yang ada itu tidak boleh kita saling mengejek. Tidak boleh kita saling mengejek. Karena apa? Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita tidak pernah bisa memilih lahir dari rahim siapa. Kita tidak pernah bisa memilih hidung kita mancung atau tidak. Kita tidak bisa memilih kita putih atau hitam. Maka dengan banyaknya perbedaan yang ada ini, kita harus bersikap lebih bijak lagi. Dan ini ternyata kandungan yang ada di dalam juz 30. Maka di antara contohnya juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin menjelaskan kepada kita untuk berlaku adil.
untuk berlaku adil di dalam kehidupan sosial. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika kita bermuamalah bersosial dengan orang-orang yang di sekitar kita, baik itu bermuamalah tijariyah, baik itu bermuamalah perkataan dan perbuatan kita, seyogianya kita bisa adil, dan ini adalah nilai keadilan harus kita junjung di dalam kehidupan bersosialisasi. Begitu juga ketika kita membaca surat Al-Ma'un. Ketika kita membaca surat Al-Ma'un, maka kita banyak temukan nilai-nilai sosial yang Allah ingin angkat di dalam surat tersebut. Di antaranya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di dalam ayat ini Allah mulai suratnya dengan lihatlah, tidakkah kalian melihat orang-orang yang mendustakan ad-din. Ad-din di sini yang dimaksud adalah hari pembalasan. Jadi kalau kita perhatikan ad-din di dalam Al-Qur'an ada dua makna. Yang pertama adalah hari pembalasan, yang kedua adalah agama. Tapi di dalam ayat ini yang lebih tepat adalah hari pembalasan. Karena ini juga seirama dengan Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah raja di hari pembalasan. Maka lihatlah kalian orang-orang yang tidak beriman dengan hari pembalasan, yang mendustakan hari pembalasan. Contohnya apa? Contoh mereka yang tidak beriman dengan hari pembalasan adalah mereka yang meninggalkan anak yatim, tidak memberi hak anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka juga tidak mengajak saudara-saudaranya untuk memberi makan orang miskin. Jadi di antara hidup sosial kita juga harus memperhatikan hak-hak orang-orang lemah di sekitar kita, sehingga masyarakat kita akan ada keharmonisan di antara mereka. Jadi ini adalah bentuk nilai-nilai yang ada di dalam juz 30. Yang pertama adalah nilai membahas tentang akidah, dan kedua adalah nilai-nilai yang membahas tentang tazkiyatun nufus yang berkaitan tentang hati. Yang ketiga adalah nilai yang mengajak kita untuk bertafakkur, dan ini berkaitan tentang akal kita. Dan yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang membahas tentang metode berdakwah atau memperbaiki kesalahan. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang membahas tentang akhlak. Yang selanjutnya memperhatikan badan jasmani manusia, dan yang terakhir yang tadi kita jelaskan adalah nilai-nilai yang membahas tentang kehidupan sosial. Jadi ini adalah rangkuman apa yang telah kita sampaikan, dan kita berikan contoh beberapa ayat berkaitan tentang nilai-nilai tersebut dari surat-surat yang ada di juz 30.